Biasanya dulu kalau nggak ada Paris Hilton, sana yang lebih dominan sekarang. Tapi begitu ada yang unik lagi, sana kalah, dia tenggelam. Udah wajar lah, di mana-mana kan pasti suami ngalah sama istrinya. Dulu kan mukanya dicemong-cemong. Sekarang begitu ada yang datang cemong lagi, wah. Ini sejak lahir memang mukanya cemong-cemong. Balik kalah. Tapi desainernya luar biasa. Siapa, Mas? Nah, tebal dropnya siapa tuh ini? Ini bareng sama ini ya, Beyonce sama Rihanna sama Shakira. Iya, ini Victoria Beckham aja belanjanya sama dia. Belanja sate kambing gitu. Balik galak. Good evening my lady Sisi Salsa. Apa? Salsa Bila. How are you today? Sibuk foto terus, kapan AA diajak foto bareng? Soalnya kapan mau diajak Sisi foto bareng? Kalau AA UU-nya sibuk sih ya. Ya ngurus ini apa namanya? Congcoran-congcoran. Enggak, sibuk terus foto. Apa aja nih sekarang? Sekarang aku emang lagi sibuk foto, tapi untuk bulan ini lagi syuting layar lebar perdana. Biasanya ngambil sesinya tuh angle-angle-nya di mana? Pantai atau di ruangan khusus atau kuburan, titik, oval ya. Bercanda-bercanda. Rumahnya teman-teman saya ini. Biasanya itu pantai ya sama. Di pantai. Berarti kalau di pantai biasanya kostumnya kayak apa? Baik. Ya pakai selai benang Mbak ya. Oh enggak dong mestinya enggak. Seksi Enggak tapi pakai enggak baju gitu. harus buka-bukaan. Pakai bikini tapi bikini tapi luar biasa sekali ya di pinggir pantai dengan pakaian yang itu kalau saya fotografernya nih kayak maaf kurang gini ini ya kurang sini ini kurang kakinya coba kakinya maaf itu kalau modelnya Mbak Salsabila kalau modelnya yang di ini luar biasa belum diambil udah flicker mukanya kameranya ngeblur dengan sendirinya harus bakar kemenyan dulu baru nanti kelihatan. Tapi begitu jadi jebret. Cantik ya. Bentuknya kayak kayu bakar. Balik kalian. Tapi ini pengusaha loh ini. Ini kalau naik motor aja tikungan 180 nih. Wow. Naik motor sendiri loh. Pernah ada yang begal kemarin. Lari orangnya. Kegigit sedikit. Yang begal dia ini bawa motor sendiri loh di sini loh. Bawa motor sendiri di sini dia. Saya cerita Mas Syukur kemarin ada yang begal saya. Lari orangnya Mas. Kena kesel. Yang satu ditemukan melepuh. Bisa nyala orang. Penonton. Sebetulnya ada kejadian ini nggak mau diceritain ya. Apa Fer? Nggak apa-apa ceritain. Pengalaman dia juga sama. Dia 3 hari yang lalu dibegal. Dan lo tahu kenapa? Begalnya lari. Kenapa? Kata begalnya, dia bawa senjata tajam. Ini gigi bukan senjata tajam. Balik kalah. Bisa banget Mas, foto ikutan ngomong. Lihatnya dari sini biar kelihatan. Ini memang dulu kehadiran dia kayaknya feeling terus nih. Kamu sering SMS-an terus sama dia tak lihat? Ya, namanya jodoh ya gimana ya? Kita mah tetap usaha. Ya sayang ya. Tapi kuliahnya ngambil S3 loh. Itu gerobaknya taruh di depannya. Balik karena langsung saja nih, dirimu ini kan sarjana hukum nih. Iya. Lalu kenapa malah memilih terjun ke dunia modeling nih, monggo nih? Iya, awalnya sih cuman iseng aja karena nemenin teman buat syuting iklan. Terus nggak sengaja ada yang nawarin sih kamu kayaknya di kamera boleh di angle fotonya bagus. Dari situlah aku
mulai ada seksi pemotretan. Luar biasa. Kamera fish. Ini juga kamera fish ya kamu ya. Fishnya mirip kamera ya. Balik kalek. Jadi gimana dengan pengalaman tak terlupakan saat sesi foto menggunakan mobil pemadam kebakaran? Ada cerita apa sih emangnya? Apakah tiba-tiba kebakar atau yang kebakar yang lainnya ini? Iya, ceritanya tuh lagi... Muka lu ampun banget. Bukan bisa orang mengambil sesi foto terus kebakar hatinya kan gitu. Bukan hatinya yang kebakar. Jadi aku lagi foto di satu majalah populer. Terus temanya itu di pemadam kebakaran. Terus nggak sengaja lagi foto kan temanya mobil pemadam. Terus tiba-tiba ditelepon di kantor ternyata ada kebakaran gitu. Jadi semua mobil tuh keluar. Mau nggak mau kita nunggu sampai api padam dan harus lanjut ke pemotretan. Ya itu yang mobil sedotanmu tuh nggak kamu turunin gitu. Mobil sedotan apa, Pak? Kembali karena dirimu sendiri risih nggak sih dengan predikat model seksi? Apa pernah ada pria bibir belang itu yang atau pria berhidung zebra itu yang mengganggu kan lorek-lorek gitu? Kalau mengganggu sih pasti banyak ya, cuman tergantung dari diri kitanya. Karena aku juga dibekali dari anak hukum, juga bisa ngomong ke tata krama mereka dengan sopan, jadi mereka lebih bisa menghargai saya. Luar biasa. Tata krama, tata bahasa, tata hati, dan tata boganya itu harus Pengen jadi masak. penting. Jadi penting. Satu lagi. Alah. Tatakan niler. Kembali ke lab. Mau Silakan. bertanya. Mbak, kan Mbak bisa dibilang maaf ya, model bisa dibilang model seksi ya. Iya. Pernah nggak ada satu fans, pasti ada fans kan, pasti kan. Pernah nggak satu fans melakukan hal yang sangat unik itu untuk menyatakan bahwa dia sangat ngefans sama Mbak gitu? Apakah dengan ya sesuatu yang unik itu, boleh cerita nggak? Fans ada sih ya, tapi fans ada satu pernah aku ngalamin sih, dia bilang gini. Ketemu cewek cantik aja, ekornya tuh gerak-gerak. Ini ceritanya apa dia? Gimana Mbak? Dia jadi aku lagi sesi pemotretan hunting foto gitu kan. Terus dia bilang gini, aku ngefans tapi dia gemes lihat aku. Aku bilang, "Hah, Laki apa perempuan? Kebetulan laki-laki yang gemes. Terus aku bilang, apa yang harus digemesin? Aku bilang, soalnya dia penasaran katanya, pasti palsu ya katanya. Aku bilang, apanya? Tadi aku baru aja mau ngomong yang itu. Udah diduluin makanya aku kan nggak pernah ngeliat dari tadi. Aman nggak pernah ngeliat orang mau ngomong eyes to eyes ya mata turun Tapi dikit. langsung kan kemana-mana. Turun dikit terus jadi nanya asli apa palsu nggak Terus gitu. aku bilang, kamu kebanyakan ngeliat yang nggak asli ya, makanya sekarang kamu bisa nuduh saya yang nggak asli. Akhirnya kamu tunjukin ini asli. Enggak ditunjukin. Enggak. Pengalaman sendiri diomongin ke orang lain. Pengalaman sendiri. Gitu kalau aku itu asli gitu. Emang ditunjukin harus gimana? Kan bisa lewat ucapan. Kembali karena kamu ngapain sih Dot dari Tahu tadi? Dodi kayak demen aja lah. Lu mau operasi? Itu di sana ada operasi KTP sana. Sebagai seorang model seksi, pernah nggak ada yang meminta dirimu berpose agak sedikit nakal? Mungkin kaki ada di sana, terus kepala ada di situ. Pose Terus, nakal. Mesti ditekenin maksud nakal tuh apa Iya. nih? Apakah sering bolos sekolah atau apa nih? Ya nakal yang agak sedikit gimana gitu. Maksudnya menggoda, Pep. Menggoda. Oke. Nakal sih banyak artinya ya. Nah, Bisa itu dari dia. nakal dari mata. Maaf, ini kamera Jimmy Jeep girang banget nih. Girang banget. Siapa? Lama libur dia.
Nyenternya dari atas. Iya. Oh gitu ya, nakal dari bermacam. Bukan berarti harus nakal yang Iya. gimana dari pos mata kita yang bisa nakal ke kamera, terus Mata body nakal? kita nakal. Tapi kalau tindakan nakal jangan Enggak. sampai. Oh enggak. Ini kan membicarakan. Kayak nakal kayak gaya Dumang itu loh. Jadi beda mulutnya jadi beda. Jadi, Nggak kayak gitu kali Mas, coba mungkin dicontohin sama Sisi Tapi kalau. dia diem aja mata yang udah bermain. Oh, Dia. gitu, boleh Mas. diperagain sedikit nggak? Seperti apa yang dianggapnya kayak seperti nakal? Gini, Kameranya. Oh gitu. You. Kayak mata ngajak gitu ya. ngajak apa dulu nih? Ngajak pengen berantem? Ngajak syuting bareng gitu. Pemirsa, bintang tamu saya yang kedua juga seorang wanita cantik dan model yang sangat luar biasa. Mahasiswi dan usianya yang masih muda juga menjabat sebagai seorang ketua RW. Siapa dia? Tapi sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, nama Octavian Tari belakangan ini menjadi perbincangan di dunia maya karena kisah inspiratifnya. Bagaimana tidak, di usia 23 tahun, mahasiswi Fakultas Psikologi ini telah menjabat sebagai Ketua RW 13 Tegal Panggung Danurajen, Yogyakarta. Pian, sapaan akrabnya ternyata pernah menjadi model di sebuah majalah remaja. Pian terpilih menjadi Ketua RW 13 setelah mengalahkan 3 saingannya dalam pemilihan Maret lalu. Ingin tahu kisah lengkap Ketua RW cantik ini? Saksikan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Ini penontonnya di studio maupun di rumah beruntung sekali karena bintang tamu sangat luar biasa. Jadi mimimu semalam tidur itu jadi kenyataan. Langsung aja kita sambut Octavian Tari. Kamu berdoa kamu kena batuk apa gimana? Yang orang lagi duduk ya hu. Ntar kamu keluar asbak lah. Mbok lihat tontonan dinikmati aja. Jangan usil soal-soal mengejas saya ini soal laki-laki apakah. Balik kalau juga ada model di sana satu, subhanallah. Yang satu model tahun 1, yang satu model tahun 2. Yang udah tahun 1 sebelah kanan, yang tahun 2015 yang sebelah kiri. Itu bapaknya Mas Anto, Mas. Oh, bukan yang ini. Itu mamanya Mbak Fia. Oh. Bapaknya Mas Anto itu juga model juga ya. Model apa? Model apa? Hah? Model apa? Ya model kayak peragawan. Selamat malam Vian, selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya Ibu RW ini? Selamat malam Mas Kukul, Ya. kabarnya alhamdulillah sehat. Iya. Kelihatan Jawani banget ya. Indonesia banget tuh kayak gini-gini. Agak eksotis tapi lebih ke agak konvensional tapi menawan gitu ya. Mesona. Untuk Pian. Bahasa yang Kok perempuan menawan itu? Mesona maksudnya. Aku curious nih ya. Apa benar di usia 23 tahun ini dirimu sudah menjabat sebagai ketua RW? Apa yang mendasari ingin menjadi ketua RW sampai akhirnya bisa terpilih dan mengalahkan kandidat lain yang sudah berpengalaman? Monggo. Ya dulu awalnya sih aku berdoa. Tapi alhamdulillah dipilih sama orang. Yang ditanya ketua RW, bukan ketua PIM. Apa itu, Pep? Persatuan Hidung Malu-Malu.
RW-nya. Malah yang jawab hansipnya. Mas kamu Hansip. Iya betul Mas Tukul. Ini udah sekitar 3 minggu saya jadi ketua RW 13. Ini kemarin juga kebetulan dapat kabar kalau kampung saya kebanjiran Mas. Iya. Kalau kemarin sumbang apa gimana? Iya boleh nanti ya Mas Tukul Iya, ya. iya. Iya jadi ini memang apa ya? Saya memang senang bergelut di kehidupan sosial gitu. Jadi saya ingin berbuat sesuatu untuk lingkungan sekitar saya dulu. Salah satunya ya mungkin caranya dengan menjadi ketua RW begitu. Luar biasa. Punya keinginan sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan besok jadi RT luar biasa. Tidak gini. Tidak ada istilah turun atau apapun itu ya. Yang penting tugas mereka adalah tugas yang sangat mulia. Harus kasih support dong. RT sama RW itu sebetulnya lebih sibuk RT-nya. Iya, betul. Malah enak, nah kesibukannya itu kan web sharing ini bikin itu. Ada orang baru dipantau. Kan ada tulisan 1 kali 24 jam ya. Iya. Ada nama dikalikan lagi jam itu penting, ada lapor gitu kan. Kembali ke Mas, ya, silakan. Ini penasaran lagi nih Ya. kepada Ibu RW. Maaf nih. Ini pertama kali kan pasti mencetuskan pengen mencalonkan jadi ketua RW. Nah, respon dari warga atau respon bahkan dari keluarga itu seperti apa sih? Karena kan ini bisa dibilang sangat langka, Mas. Masih muda, wanita. Bukan membedakan genre ya, atau apapun itu, cuman masih muda, wanita, dan mencalonkan jadi ketua RW. Responnya seperti apa sih? Iya, sebenarnya itu malah warga yang menginginkan. Jadi kan karena saya jadi koordinator karnaval, panitia 17-an, jadi warga bilang, udah Mbak Fian, besok kalau pemilihan RW jadi RW saja, seperti itu. Iya, tapi awalnya saya juga menolak. Awalnya kok saya masih muda mau jadi RW, saya awalnya juga kayak gitu. Tapi karena kembali ke keinginan saya tadi, akhirnya saya majulah jadi calon. Terus sebagai RW nih, sukacitanya di mana? Iya. Sukanya di mana kan yang paling kayak pengalaman yang nggak enaknya di mana? Pengalaman nggak enaknya ya ini kemarin warganya kebanjiran, saya pas nggak bisa menemani mereka, tapi alhamdulillah warganya kompak, bisa langsung diatasi walaupun tanpa saya. Sukanya senang bisa berkumpul, bisa memajukan, bisa bareng-bareng bersama-sama untuk RW 13 ini mau dijadikan seperti apa. Wah. Karang Tarunanya ada juga Karang Taruna. Ada juga. Satu RW ada berapa RT? Ada 3 RT. Satu RT ada berapa warga itu? Banyak. Malah kayak bikin disertasi. Sensus. Lo kan semakin kecil itu semakin mudah untuk dipantau warganya. Iya. Umpama satu RT ada 10 warga. Kalau lebih dari 10 berarti bikin RT baru. Satu RW ada berapa RT, jadi bisa dipantaunya gampang. Kok 10 warga mas, satu RT kok 10 warga? Nah, ini hanya contoh aja. Contoh. Saya pernah baca di surat kabar atau newspaper ya. Suara Pembaruan Hati. Wow. Banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Is that true? Monggo. Jangan dijawab dulu karena pariwaranya baik. Care and share seperti apa, inspiring seperti apa yang akan diberikan pada pemirsa di rumah maupun di studio. Kami mau menata terus. Mas. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Untuk Mbak Fian nih, jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik banget ya. Jadi begitu aku ngomong begitu kamu wah. Jadi jangan ragu-ragu ya, kita ulangi lagi ya. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wow. Ya jangan berlebihan kayak gitu. Standar yang wow, jangan. Aromamu tuh. Ya memang saya terlalu berlebihan.
Kalau nggak disuruh nggak ngerti, disuruh malah berlebihan. Jadi yang enak, yang lebih elegan itu, contohnya seperti ini. Coba. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplek karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wah. Jadi yang elegan, yang kamu tuh kayak orang berpendidikan itu loh. Yang kumlot, yang nilai kamu tuh 4,1 lah kalau gitu. Jadi banyak warga, loh belum loh ya. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplek karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wow. Nah, Iya mas, kemarin sempat baca di media kayak gitu. Kemarin udah disiapkan mas, tapi karena banjir karambanya jadi hilang. Kemarin mau dikasih karamba sebenarnya mas. karamba itu apa itu karamba? Tempat ini ikan di sungai. Ramba. Oh yang untuk nampungi ikan banyak itu ya. Iya mas, tapi ya itu tadi. Enggak, itu cuman mungkin hanya bercandaan aja kayak gitu. Tapi karena kan enggak lah kalau sampai mau pindah. Saya aja juga Mau pengen. pindah mas ya? Ya itu tadi mas. Pengen bikin cover yang ada di daerah tempatnya. Kan karena di RW yang tempati oleh Mbak Fian ini katanya warganya itu lebih kondusif. Gotong royong, toleransi bertetangganya itu sosialisasi sangat bagus sekali. Jadi aktif. Jadi tiap minggu untuk ibu-ibu PKK-nya itu mengerjakan selokan-selokan tiap hari Jumat. Seperti di Kelurahan Cipete itu, alhamdulillah tiap hari Jumat itu ibu-ibu pakai selokan. Terus tiap 2 minggu sekali bapak-bapak gotong royong. Alhamdulillah saya tuh kadang-kadang sibuk lepas gotong royong itu. Tapi kan ada perwakilan dari teman-teman saya, tapi aku juga menyuplai lah ya. Combro ya berpartisipasi lah. Ya harus gitu kan, karena bertetangga kan harus sosialisasinya harus bagus, saling tolong menolong, bantu membantu. Karena tetangga adalah saudara terdekat ya mas. Betul. Jadi siapa lagi bukan tetangga. Kalau ada apa-apa nggak mungkin saudara jauh kamu yang kamu calling. Kalau hubungi tapi tetangga. Pernah ada kejadian apa yang mungkin pernah menegangkan atau di daerah Elim? Enggak ada sama sekali? Ya alhamdulillah belum, ya itu tadi mas. Jangan belum, bisa enggak ada gitu aja. Jangan sampai lah. Iya, cuma banjir aja. Iya banjir lah. Sekarang karena berapa bulan sekali kena banjir bisa? enggak, ini enggak tahu karena beberapa hari kemarin tuh intens hujannya di Jogja tuh tinggi. Apalagi di daerah utara. Jadi itu kan banjirnya tuh banjir lahar Mas Tukul. Padahal sudah ditambah tanggulnya, tapi masuknya dari got airnya. Jadi masuknya airnya tuh dari got Mbak Vega. Jadi ya itu tadi. Oh dari Jogja loh ini? Jogja mas. Oh RW di Jogja? Iya. Daerah mana Jogjanya? Timur Malioboro dekat Sungai Code. Iya. Ini sepasar kembang ya kamu udah sadar? Sampingnya itu. Kembali karena Godean, Kulon Progo, Wates, Gunung Kidul tuh bupatinya tuh sama saya juga Pak itu. Salam hormat bupatinya ya, luar biasa. Itu juga perempuan itu luar biasa. Untuk Sisi dan Vian. Ngomongin lika-liku dunia modeling nih ya. Sebagai seorang model kalian pernah nggak sih ditawari untuk menjadi model panas? Mungkin sampingnya ada kompornya. Ya. Atau mungkin ada sampai yang maaf ya ini ya melecehkan. Monggo dari Sisi dulu. Kalau model panas sih belum pernah ya saya ditawarin sampai saat ini. Cuman saya ngobrol sama yang kalau misalnya dia nawarin model panas itu dalam arti apa? Seksi juga nggak harus buka-bukaan kan? Seksi dari bentuk tubuh, pose gitu. Tapi kalau untuk model panas saya enggak. Mungkin kita tanya yang berpengalaman. Vega gimana waktu itu? Yang dinamakan model panas itu seperti apa? Mungkin Jangan gitu dong mas. Jadi fotonya tuh waktu itu gerah-gerahan mas. Jadi kita memang foto di pantai, kena panas, baru kita masuk ke ruangan buat foto. Nah gerah-gerah gitu baru difoto. Jadi keringetan-keringetan gitu mas. Gitu. model panas yang lebih spesifiknya tuh yang seperti apa tuh? Maksudnya gini mas, mungkin Nah, foto-foto. kira ini yang pengalaman ya, gitu ya. kan gue yang salah.
Enggak mas, kan suka baca. Mungkin foto-foto yang topless gitu kali ya, yang tanpa busana gitu-gitu kali mbak. Oh kayak gitu. Kayak gitu atau mungkin yang cuma pakai kolor hijau satu gitu. Menggunakan pakaian dalam mungkin gitu kali mbak. Pernah nggak? Kalau sih belum pernah. Karena dilarang juga kan sama orang tua kan. Aku juga bawa nama sarjana. Emang kalau foto pakai baju nggak pakai pakaian dalam, mesti gimana? Pakaian dalam sih pakai. Oh pakai kan? Maksudnya nggak hanya Ya, pakai kalau enggak ya semeriwing toh kak gimana? Ini anak-anak pertanyaannya ini. Pertanyaannya gitu. Kalau Mbak Fian? Kalau Mbak Fian. Dulu pernah mas, karena kan memang apa ya di Facebook kan ya itu suka di message, tapi kan saya bisa menyaring gitu loh. Kalau memang nggak penting ya nggak diladenin kayak gitu aja. Saya lebih bisa melihatlah mana yang ada untungnya atau ada bagusnya lah buat kedepannya. Kalau yang enggak ya saya tinggal kayak gitu. Untung nggak nawarin saya ya. Kalau nawarin saya gua jambanin banget. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada 2 orang wanita dari dunia modeling yang pernah mencicipi fenomena jalur panas. Ini yang ditunggu-tunggu oleh mas-mas yang di sana. Dan untuk laki-laki juga yang di sini. Apa itu jalur panas? Langsung aja kita tanyakan kepada dan kita sambut saja langsung Markurius dan Veno. Kenapa Mbak? Biar pikirannya kemana-mana. Biar anteng pikirannya. Sudah nggak sabar begini. Ini Pram tuh cengar-cengir. Suka ngobrol sendiri lagi. Lu ketawa jangan ngeledek lu. Hehe. Lu inget lu aja sering tidur aja nggak? Nih kayak Kang Iwan ini. Ini dulu waktu settingnya kayak gini dia di belakang. Sering tidur makanya taruh di depan dia nggak bisa tidur. Orang kan jaga perkusi kan harusnya kalau ada irama apa diisi yang kosong. Ini tato kok nggak ada suara, tato udah tidur gitu. Setelah tak selidiki dia nggak kena diabetes. Ternyata diurutin psikologinya, oh kena tanggal tua. Balik galak. Selamat malam untuk Merkurius dan Venus, gimana kabarnya? Selamat malam Mas Tukul. Alhamdulillah kabar baik. Yang mana kabar baik juga. Terima kasih sudah hadir di acara yang sangat luar biasa, acara yang menghibur dan ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Amin. Dari dunia nyata maupun gaib. Baru mau diomongin. Ya? Baru mau diomongin. Oh iya. Luar biasa sekali, Mbak. Merkurius dulu. Yang mana Merkurius? Yang Mbak Merkurius. Ya. Untuk Pluto sebentar ya. Harus dijelasin dong, Pluto planet apa Pluto yang Ya terserah kamu, yang di hatimu yang paling suka yang mana. Yang kuku kan ada di sana. Dirimu kan dahulu juga model, lalu sekarang. Gak jadi dia. Dia udah ketakutan loh, Pep. Dirimu kan dahulu juga model dan sekarang beralih profesi menjadi pemilik agensi. Agensi apa ini ya? Oh, agensi minyak. Bagaimana ceritanya? Apakah menjadi pemilik agensi yang lebih besar pendapatannya atau karena sudah tidak terkenal lagi nih? Oh bahasanya kok jelas banget sih. Laptopnya itu terlalu tendensius. Bukan karena nggak terkenal lagi ya Mas Tukul. Justru malah makin terkenal nih kayaknya. Oh iya pasti di warung dan di toko-toko ya Pak. Enggak sih, karena
apa ya, dilihat dari sisi peluang bisnisnya, aku rasa ada lah di situ peluang bisnisnya, gitu kan. Awalnya memang karena coba-coba, karena ada permintaan, dan kemudian aku lihat ada peluang bisnisnya di situ. Jadi ya udahlah gitu kan, hari gini gitu kan. Ya Mas Tuku tahu lah. Iya, lu kok tahu? Iya. Aku saya. Lu kok malah melibatkan saya loh? Saya kan nggak tahu apa-apa. Bakso 2 nggak tanpa mangkok. Kok saya? Ini kalau ngomong-ngomong model dulu, Eli Sugigi juga model dulu. Model cangkir. Kalau dari Mbak Venus nih Manggon. Apa tuh pertanyaannya bagaimana? Yang sama dengan yang pertama. Oh iya, awalnya bisa masuk dunia model memang karena temen. Jadi karena pergaulan. Cuma rata-rata temen tuh apa ya, kutilang. Apa itu? Kurus, tinggi, langsing. Ya. Jadi kalau aku lebih besar, jadi tidak bisa. Loh. Berarti... Jadi akhirnya ke model foto saja, bukan ke catwalk. Kutilang darat, kurus, tinggi, langsing, dada rata. Itu cowok. Balik kalah. Untuk Markuris lagi nih, udah ya? Merkurius. Di agensi yang dirimu punya katanya ada 2 jalur nih. Yaitu jalur dingin dan jalur panas. Ini kayak tempat warung ada teh panas, teh dingin. Terus habis itu teh celup ya. Habis teh celup teh tubruk. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas. Why? Fenomena apa yang sebenarnya terjadi nih, monggo nih? Jalur panas. Iya. Jalur apa nih? Ya nggak pakai payung kali dia. Tapi tinggal ditambahin AC Mas Tukul. Ya? Tinggal dipakai AC biar nggak panas. Gimana monggo nih? Tadi apa ya tadi? Jalur panas. Lu ya? malah nggak dengerin. Nggak di agensinya Mbak. Di agensinya Mbak, ini kan punya katanya ada 2 jalur, yaitu jalur dingin dan jalur panas. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas nih. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi, monggo? Ya sebenarnya sih nggak jalur panas, cuman mungkin karena ada permintaan, ada yang memang mungkin mereka ya beberapa yang memang model memang apa namanya, motivasinya adalah money oriented gitu. Ada yang seperti itu, Money ada oriented, Mas. Apa tuh artinya? Uang aja, uang segalanya gitu. Ada yang seperti itu, dan kemudian bicara, kita ngobrol apa segala macam. Kalau seandainya ada permintaan yang seperti ini kadang sebenarnya sebagai agensi sih kita pengennya sih jalurnya jalur yang benar gitu. Cuman kadang ada yang beberapa memang model yang minta justru malah request untuk ya side job gitu lah Mas. Jorok banget nih. Malah dia yang minta. Ini pernah jadi nggak agennya Mbak, modelnya Mbak? Sembarangan aja. Tidak. Hah? Ya awalnya sih coba-coba. Pernah daftar Mbak Mega Coba-coba tapi nggak kan lulus jadi ya? selamanya. Nggak lulus Mas Tukul waktu Nggak daftar, lulus. nggak Gak lulus. lulus, Mas. Nggak lulus. Kenapa? Apanya permintaan atau Oh, apa? Justru malah nggak ada yang minta. Kalau dari Venus ini, kayak Venus dari tadi mandang ke saya kayaknya gimana gitu. Soalnya inget mantannya dulu, mantannya tukang kebunnya itu. Ya, Apa benar dirimu ini sempat memilih jalur panas? Fasilitas apa ya saja yang memang dirimu dapatkan dari jalur panas? Ada privilege-nya. iya dulu pernah sempet di agensi sebelumnya. Memang difasilitasi seperti apartemen, mobil, kayak gitu kan. Karena kan gini Mas Tukul, kita tuh Kondominium juga ya? Kondominium.
Iya, karena kan memang kita harus tampil perfect di depan klien kayak gitu. Makanya si agensi sendiri tuh kasih kita fasilitas seperti itu biar lebih kelihatan wow gitu kan. Cuma pas kesini-sininya tuh kayak ya aku tuh butuhnya kan di dunia entertainment memang muncul, bukan cuman money oriented yang tadi dibilang gitu kan. Akhirnya pas aku ketemu sama agensi Mbak Mercury ini jadinya mulai terarah lah gitu. Luar biasa. Terarah penggunanya kesampean. Untuk Venus lagi nih. Sebentar ya Mbak Fian dan Mbak Surya. Kalau nyantai di sini dulu nggak apa-apa. Biar angle-nya beda. Ada berapa orang yang rela membayar sejumlah uang agar menjadi terkenal? Apakah dirimu juga melakukan cara tersebut di jalur panas? Monggo. Justru kalau di jalur panas nggak mengeluarkan uang, tapi kalau misalnya kita Mendatangkan malah ya. iya benar. Kalau misalnya di jalur panas, justru kita yang diminta dan kita yang dibayar kayak gitu kan. Tapi Benar kalau nggak? Itu nggak? Tahu lu nanya gue. Enggak, aku baca buku biografimu ada kayak gitu juga. Ketawamu kayak cucu nyanyi blorong malah. Balikan galeng kerupukku. Enggak gimana, Jadi Pak? gitu ya, malah dapetin duit ya. Iya, biasanya memang apa sih maksudnya jalur panas tuh biasanya harus melakukan apa gitu? Kan ada jalur-jalurnya. Kalau yang harus ke jalur panas, apa yang dilakuin biasanya? Dingin itu apa nyemplung di sungai, panas itu apa? Masuk dapur apa gimana? ya kalau yang disebut dengan jalur panas biasanya sih maaf bos-bos itu ya minta di kayak gimana Mbak kayak Kok misalnya menanya ke mbaknya? Kamu yang melakukan nanya mbaknya. kan aku udah bilang kalau dulu iya gitu kan cuma kalau dulu tuh yang aku kerjain lebih ke kayak LC mungkin ya gitu Di karaoke gitu ya? tapi kalau misalnya di tempat Mbak Mercury sini memang lebih mengarahnya ke pembelajaran aja Bagus. jadi udah nggak ada kayak gitu Luar. Kembali ke untuk Sisi dan Mbak Fian, apakah juga rela membayar jumlah uang demi popularitas di Monggon? Kalau aku sih nggak rela ya. Iya. Kita itu membayar popularitas dengan karena kita membayar popularitas dengan uang berarti hanya sementara sifatnya. Iya. Bukannya bisa lebih berjangka panjang karena yang instan itu nggak mungkin bisa lebih baik daripada yang kita punya ini. Nanti jadi artis prestasi. kembang api lah ya. Apa itu kembang api mas? Begitu terang, tetapi itu gelap lah. Jadi mak biar mendingan yang natural yang bisa selamanya. Ya. Mbak Fian, enggak. Kalau saya juga nggak rela mas, karena saya yakin kalau orang itu punya kualitas bagus kayak Mas Tukul itu kan pasti akan Amin. selalu bersinar seperti itu. Jadi malu-malu. Makasih. Loh, ini beliau orang wawasan intelektual, dia membacanya dengan akademis dia ngerti dia. Sudah Mas Tukul. Kasih tepuk tangan. Kembali ke untuk Merkurius ini. Memang seperti apa sih cara yang digunakan untuk para lelaki hidung zebra yang meminta model dirimu miliki dengan alasan pekerjaan atau malah langsung tungjepoin untuk menemani? Enggak sih, rata-rata mereka memang kita ngobrol dulu gitu. Terus apa sih yang dia mau pakai? Kadang klien aku gitu kayak para bos-bos itu perlu untuk Mbak tolong dong ada model nggak yang untuk kita pakai memang dia untuk nemenin untuk ngegoalin suatu lobiannya mereka gitu. Jadi kadang aku butuhnya karakternya seperti ini yang smart juga, tapi nggak semua asal bisa untuk happy-happynya, tapi dicari smartnya juga gitu kan, karena untuk bantu dia untuk ngegolin lobiannya gitu. Jadi tender-tender semuanya yang itu melalui model tersebut ya, sebagai mediator, sebagai mediasi juga, sebagai ya teman setelah tender lah kayak gitu. Enggak lebih dari itu ya. Teman setelah tender. Teman setelah tender. Teman Setelah tender. Teman setelah tender. setelah.
Setelah tuh biasanya ngapain, Mbak? Setelah tender. Ya setelah tender Apa, ya ngurus Bu, ya? surat-surat lah, tanda tangan, terima duit gitu, Oh. terima transferan. Oh. Makan bareng nih ya. Iya. Kembali karena tanganmu kok. Tangan di sini lama-lama kok pindah. Mulai nakal anaknya. Sembuh kamu. Tanyain nama situ Gintung kamu deh. Aduh. Itu Mbak Venus ini. Tahu banget sih maksudku. Apa? Lu dia cerita sendiri kok. Ketika menjalani model di jalur panas, konsekuensinya apa saja sampai akhirnya dirimu pikir-pikir lagi untuk di jalur panas nih, monggo. Ya, banyak banget konsekuensinya untuk di jalur panas dan tidak menguntungkan, walaupun terlihat menguntungkan di depan mata. Apa itu maksudnya? Kayak misalnya om-om itu yang udah punya istrinya bisa nelfon kita, akhirnya meneror kita, kayak gitu kan. Jadinya kan itu lebih membuat hidup kita jadi nggak tenang Nyaman. ya gitu kan. Ya sekarang sih, alhamdulillah aku juga udah ketemu sama teman-teman yang baru dan Sudah insaf lah ya. Iya, udah ninggalin lah gitu kan, udah lebih tenang lah hidupnya kayak gitu kan. Luar Iya. biasa. Kenyamanan hati. Iya. Punya duit kalau nggak nyaman ya nggak enak ya. Jadi hati kayak terjajah gitu. Nggak merdeka. Padahal Indonesia udah merdeka ya Mas ya. Gimana? Padahal Indonesia udah merdeka. Loh iya, merdeka. Kamu harus menikmati kemerdekaan ini dengan berprestasi, beraktivitas dengan baik, berpikir positif. Nanti akan datang yang lain. Untuk Mbak Sisi dan Mbak Dian. Pram, kamu ketawa kaku. Kayak ayam mau bertelur aja. Maksudnya apa coba tanya? Cekak. Enggak, harus merdeka. Ya harus merdeka kan Mas. Hah? Ya harus menikmati kan, jangan terjajah, harus merdeka. Mas Tukul juga udah merdeka ya. Oh iya, harus. Ya hidup nggak merdeka ngapain? Ngapain? Loh, Sisi Tapi dan Dian. anggota Mas Tukul Alah pakai nanya lagi kan sudah selesai. Konteksnya pembicaraan kita kan sudah. Belakangnya masih ada embel-embel lagi. Kayak mengarah saya diajak ke hal yang tidak baik. Nggak bersyukur kamu namanya. Menurut kalian apakah dunia model itu selalu dituntut untuk tampil glamor dan membuat beberapa orang rela melakukan apapun untuk mendapatkan ketenaran? Monggo. Dituntut untuk tampil glamor itu tidak harus glamor ya. Itu kembali ke orangnya masing-masing. Kalau mereka terbuai, mungkin mereka bisa akan melakukan hal-hal yang adegan yang kata-kata panas tadi. Tapi kalau orangnya santai dan dibekalin sama pendidikan agama dan etika dari orang tuanya, itu nggak mungkin bisa. Subhanallah. Basic dasar itu tadi agama itu bisa ngontrol supaya ini jangan. Betul. Sebagai remnya. Rem. Memang rem itu nggak kelihatan tapi justru itu menolong ban yang terus bergoyang terus akhirnya jadi tipis. Kalau nggak ada rem itu ban bisa tipis dengan sendirinya. Rem itu harganya 30 tapi manfaatnya. Bisa mengontrol. Dan dia nggak menonjolkan diri sebagai rem, dia selalu di belakang tersembunyi luar biasa. Kalau Mbak Fian kok ngeliatnya sama saya kok gimana gitu Ya ilah gear banget lu Tarjo. Lihat biasa aja. Mana Itu kayak ke model foto saja, bukan ke catwalk. Kutilang darat, kurus, tinggi langsing dada rata. Itu cowok. Balik kalah. Untuk Markuris lagi nih, udah deh. Merkurius. Di agensi yang dirimu punya katanya ada 2 jalur nih. Yaitu jalur dingin dan jalur panas. Ini kayak tempat warung ada teh panas, teh dingin. Terus habis itu teh celup ya. Habis teh celup teh tubruk.
Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas. Why? Fenomena apa yang sebenarnya terjadi nih, monggo nih? Jalur panas. Iya, iya. Jalur apa nih? Ya nggak pakai payung kali dia. Tapi tinggal ditambahin AC Mas Tukul. Ya? Tinggal dipakai AC biar nggak panas. Gimana monggo nih? Tadi apa ya tadi? Jalur panas. Lu malah nggak dengerin. Nah di agensinya Mbak. Di agensinya Mbak, ini kan punya katanya ada dua jalur, yaitu jalur dingin dan jalur panas. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas nih. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Monggo. Ya sebenarnya sih nggak jalur panas, cuman mungkin karena ada permintaan, ada yang memang mungkin mereka ya beberapa yang memang model memang motivasinya adalah money oriented gitu. Ada yang seperti itu, Money ada oriented Mas. Apa tuh Uang aja, uang segalanya. gitu. Ada yang seperti itu dan kemudian bicara kita ngobrol apa segala macam. Kalau seandainya ada permintaan yang seperti ini kadang sebenarnya sebagai agensi sih kita pengennya sih jalurnya jalur yang benar gitu. Cuman kadang ada yang beberapa memang model yang minta justru malah request untuk ya side job gitu lah Mas. Jorok banget nih. Malah dia yang minta. Ini pernah jadi nggak agennya Mbak, modelnya Mbak? Sembarangan aja. Tidak. Hah? Ya awalnya sih coba-coba. Pernah daftar Mbak Mega tapi nggak lulus jadi ya? selamanya. Nggak lulus Mas Tukul waktu Nggak daftar, lulus. nggak Nggak lulus. lulus Mas. Nggak lulus. Kenapa? Apanya permintaan atau Justru malah nggak ada yang minta. Kalau dari Venus ini, kayak Venus dari tadi mandang ke saya kayaknya gimana gitu. Soalnya inget mantannya dulu, mantannya tukang kebunnya itu. Ya, Apa benar dirimu ini sempat memilih jalur panas? Fasilitas apa ya saja yang memang dirimu dapatkan dari jalur panas? Ada privilege-nya. iya dulu pernah sempet di agensi sebelumnya. Memang difasilitasi seperti apartemen, mobil, kayak gitu kan. Karena kan gini Mas Tukul, kita tuh Kondominium juga ya? Kondominium. Iya, karena kan memang kita harus tampil perfect di depan klien kayak gitu. Makanya si agensi sendiri tuh kasih kita fasilitas seperti itu biar lebih kelihatan wow gitu kan. Cuma pas kesini-sininya tuh kayak ya aku tuh butuhnya kan di dunia entertainment memang muncul, bukan cuman money oriented yang tadi dibilang gitu kan. Akhirnya pas aku ketemu sama agensi Mbak Mercury ini jadinya mulai terarah lah gitu. Luar biasa. Terarah penggunanya kesampaian. Untuk Venus lagi nih. Sebentar ya Mbak Fian dan Mbak Surya. Kalau nyantai di sini dulu nggak apa-apa. Biar angle-nya beda. Ada berapa orang yang rela membayar sejumlah uang agar menjadi terkenal? Apakah dirimu juga melakukan cara tersebut di jalur panas? Monggo. Justru kalau di jalur panas nggak mengeluarkan uang, tapi kalau misalnya kita malah ya. iya benar. Kalau misalnya di jalur panas, justru kita yang diminta dan kita yang dibayar kayak gitu kan. Tapi Betul kalau nggak? Itu nggak? Tahu lu nanya gua. Enggak, aku baca buku biografimu ada kayak gitu juga. Ketawamu kayak cucunya Nyi Blorong malah. Balikan galeng kerupukku. Enggak gimana Jadi Pak? gitu ya, malah dapetin duit ya. Iya, biasanya memang apa sih maksudnya jalur panas tuh biasanya harus melakukan apa gitu? Kan ada jalur-jalurnya. Kalau yang harus ke jalur panas apa yang dilakuin biasanya? Dingin itu apa nyemplung di sungai, panas itu apa? Masuk dapur apa gimana? ya kalau yang disebut dengan jalur panas biasanya sih bos-bos itu ya minta di kayak gimana Mbak kayak Kok misalnya nanya ke mbaknya? Kamu yang melakukan nanya mbaknya. kan aku udah bilang kalau dulu iya gitu kan cuma kalau dulu tuh yang aku kerjain lebih ke kayak LC mungkin ya gitu Di karaoke gitu ya? tapi kalau misalnya di tempat Mbak Mercury sini memang
lebih mengarahnya ke pembelajaran aja. Bagus. Jadi udah nggak ada kayak gitu. Luar. Kembali ke untuk Sisi dan Mbak Vian, apakah juga rela membayar jumlah uang demi popularitas di Monggon? Kalau aku sih nggak rela ya. Iya. Kita itu membayar popularitas dengan karena kita membayar popularitas dengan uang berarti hanya sementara sifatnya. Iya. Bukannya bisa lebih berjangka panjang karena yang instan itu nggak mungkin bisa lebih baik daripada yang kita punya ini. Nanti jadi artis prestasi. kembang api lah ya. Apa itu kembang api, Mas? Begitu terang, tetapi itu gelap lagi. Jadi mak biar mendingan yang natural yang bisa selamanya. Mbak Dian, enggak. Saya juga nggak rela Mas, karena saya yakin kalau orang itu punya kualitas bagus kayak Mas Tukul itu kan pasti akan selalu bersinar seperti itu. Jadi malu-malu. Makasih. Loh, ini beliau orang wawasan intelektual, dia membacanya dengan akademis dia ngerti deh. Sudah Mas Tukul. Kasih tepuk tangan. Kembali ke untuk Merkurius ini. Memang seperti apa sih cara yang digunakan untuk para lelaki hidung zebra yang meminta model dirimu miliki dengan alasan pekerjaan atau malah langsung tungjepoin untuk menemani? Udah sih rata-rata mereka memang kita ngobrol dulu gitu. Terus apa sih yang dia mau pakai, kadang klien aku gitu kayak para bos-bos itu perlu untuk Mbak tolong dong ada model nggak yang untuk kita pakai, memang dia untuk nemenin, untuk nggolin suatu lobiannya mereka gitu. Jadi kadang aku butuhnya karakternya seperti ini yang smart juga, tapi nggak semua asal bisa untuk happy-happynya, tapi dicari smartnya juga gitu kan, karena untuk bantu dia untuk ngegolin lobiannya gitu. Jadi tender-tender semuanya yang itu melalui model tersebut. Ya sebagai mediator, sebagai mediasi juga, sebagai ya teman setelah tender lah kayak gitu. Enggak lebih dari itu ya. Teman setelah tender. Teman setelah tender. Teman Setelah tender. Teman setelah tender. Setelah tuh biasanya ngapain, Mbak? Setelah tender. Ya setelah tender yang ngurus surat-surat lah, tanda tangan, terima duit gitu, terima transferan. Gitu. Makan bareng ya. Iya. Kembali karena tanganmu kok tangan di sini lama-lama kok pindah. Mulai nakal, sembuh kamu. Tanyain nama situ Gintung kamu deh. Aduh. Mbak Venus ini. Tahu banget sih maksudku. Apa? Loh dia cerita sendiri kok. Ketika menjalani model di jalur panas, konsekuensinya apa saja sampai akhirnya dirimu pikir-pikir lagi untuk di jalur panas? Monggo. Ya banyak banget konsekuensinya untuk di jalur panas dan tidak menguntungkan, walaupun terlihat menguntungkan di depan mata. Apa itu maksudnya? Kayak misalnya om-om itu yang udah punya istrinya bisa nelfon kita, akhirnya meneror kita kayak gitu kan. Jadinya kan itu lebih membuat hidup kita jadi nggak tenang ya gitu kan. Ya sekarang sih alhamdulillah aku juga udah ketemu sama teman-teman yang baru dan sudah insaf lah ya. Iya, udah ninggalin lah gitu kan. Udah lebih tenang lah hidupnya kayak gitu kan. Luar biasa. Kenyamanan hati. Iya. Punya duit kalau nggak nyaman ya nggak enak ya. Jadi hati kayak terjajah gitu. Nggak merdeka. Padahal Indonesia udah merdeka ya Mas ya. Gimana? Padahal Indonesia udah merdeka. Loh iya, merdeka. Kamu harus menikmati kemerdekaan ini dengan berprestasi, beraktivitas dengan baik, berpikir positif. Nanti akan datang yang lain. Untuk Mbak Sisi dan Mbak Dian. Pram, kamu kata kaku. Kayak ayam mau bertelur aja. Maksudnya apa coba tanya? Cekuk. Enggak, harus merdeka. Ya harus merdeka kan Mas.
Ya harus menikmati, kan jangan terjajah, harus merdeka. Mas Tukul juga udah merdeka ya. Oh iya, harus. Ya hidup nggak merdeka ngapain? Ngapain? Loh, Sisi dan Fian. Anggota Mas Tukul. Alah, pakai nanya lagi kan sudah selesai. Konteksnya pembicaraan kita kan sudah. Belakangnya masih ada embel-embel lagi. Kayak mengarah saya diajak ke hal yang tidak baik. Nggak bersyukur kamu namanya. Menurut kalian apakah dunia model itu selalu dituntut untuk tampil glamor dan membuat beberapa orang rela melakukan apapun untuk mendapatkan ketenaran? Monggo. Dituntut untuk tampil glamor itu tidak harus glamor ya. Itu kembali ke orangnya masing-masing. Kalau mereka terbuai, mungkin mereka bisa akan melakukan hal-hal yang adegan yang kata-kata panas tadi. Tapi kalau orangnya santai dan dibekalin sama pendidikan agama dan etika dari orang tuanya, itu nggak mungkin bisa. Subhanallah. Basic dasar itu tadi agama itu bisa ngontrol supaya ini jangan. Betul. Sebagai remnya. Rem. Memang rem itu nggak kelihatan, tapi justru itu menolong ban yang terus bergoyang terus akhirnya jadi tipis. Kalau nggak ada rem, itu ban bisa tipis dengan sendirinya. Rem itu harganya 30, tapi manfaatnya. Bisa mengontrol. Dan dia nggak menonjolkan diri sebagai rem, dia selalu di belakang tersembunyi luar biasa. Kalau Mbak Fian kok ngeliatnya sama saya kok gimana gitu ya? Jadi leger banget lu Tarjo. Lihat biasa aja. Mana? Dirimu kan dahulu juga model, lalu sekarang. Balik lagi dia. Nggak jadi dia. Dia udah ketakutan loh, Pep. Dirimu kan dahulu juga model dan sekarang beralih profesi menjadi pemilik agensi. Agensi apa ini ya? Oh, agensi minyak. Bagaimana ceritanya? Apakah menjadi pemilik agensi yang lebih besar pendapatannya atau karena sudah tidak terkenal lagi nih? Oh, bahasanya kok jelas banget sih. Laptopnya itu terlalu tendensius. Bukan karena nggak terkenal lagi ya Mas Tukul. Justru malah makin terkenal nih kayaknya. Oh iya, pasti. Di warung dan di toko-toko ya, Pak. Enggak sih, karena apa ya, dilihat dari sisi peluang bisnisnya aku rasa ada lah di situ peluang bisnisnya kan. Awalnya memang karena coba-coba, karena ada permintaan dan kemudian aku lihat ada peluang bisnisnya di situ. Jadi ya udahlah gitu kan, hari gini gitu kan. Ya Mas Tukul tahu lah. Oh iya, lu kok tahu aku nggak tahu. Lu kok malah melibatkan saya loh. Saya kan nggak tahu apa-apa. Bakso 2 nggak tanpa mangkok. Kok saya? Ini kalau ngomong-ngomong model dulu, Eli Sugigi juga model dulu. Model cangkir. Kalau dari Mbak Venus di Manggon. Apa tuh pertanyaannya bagaimana? Yang sama dengan yang pertama. Oh iya, awalnya bisa masuk dunia model memang karena temen. Jadi karena pergaulan. Cuma rata-rata temen tuh apa ya, kutilang. Apa itu? Kurus, tinggi, langsing. Jadi kalau aku lebih besar jadi tidak bisa. Loh. Jadi akhirnya ke model foto saja, bukan ke catwalk. Kutilang darat, kurus, tinggi, langsing, dada rata. Itu cowok. Balik kalah. Untuk Markuris lagi nih, udah ya? Merkurius. Di agensi yang dirimu punya katanya ada 2 jalur nih. Yaitu jalur dingin dan jalur panas. Ini kayak tempat warung ada teh panas, teh dingin. Terus habis itu teh celup lah. Habis teh celup teh tubruk. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas. Why? Fenomena apa yang sebenarnya terjadi nih, monggo nih? Jalur panas. Iya. Jalur apa nih? Ya nggak pakai payung kali dia.
Tapi tinggal ditambahin AC Mas Tukul. Ya? Tinggal dipakai AC biar nggak panas. Gimana monggo? Tadi apa ya tadi? Jalur panas. Lu malah nggak dengerin. Nggak di agensinya Mbak. Di agensinya Mbak, ini kan punya katanya ada dua jalur, yaitu jalur dingin dan jalur panas. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Monggo. Ya, sebenarnya sih nggak jalur panas, cuman mungkin karena ada permintaan, ada yang memang mungkin mereka ya beberapa yang memang model memang motivasinya adalah money oriented gitu. Ada yang seperti itu, money ada oriented Mas. Apa tuh artinya? Uang aja, uang segalanya gitu. Ada yang seperti itu dan kemudian bicara kita ngobrol apa segala macam. Kalau seandainya ada permintaan yang seperti ini kadang sebenarnya sebagai agensi sih kita pengennya sih jalurnya jalur yang benar gitu. Cuman kadang ada yang beberapa memang model yang minta justru malah request untuk ya side job gitu lah Mas. Jorok banget nih. Malah dia yang minta. Ini pernah jadi nggak agennya Mbak, modelnya Mbak? Sembarangan aja. Enggak. Hah? Ya awalnya sih coba-coba. Pernah daftar Mbak Mega tapi nggak lulus jadi ya? selamanya. Nggak lulus Mas Tukul waktu Nggak daftar, lulus. nggak Nggak lulus. lulus Mas. Nggak lulus. Kenapa? Apanya permintaan atau Justru malah nggak ada yang minta. Kalau dari Venus ini, kayak Venus dari tadi mandang ke saya kayaknya gimana gitu. Soalnya saya inget mantannya dulu, mantannya tukang kebunnya itu. Ya, Apa benar dirimu ini sempat memilih jalur panas? Fasilitas apa ya saja yang memang dirimu dapatkan dari jalur panas? Ada privilege-nya. Iya dulu pernah sempet di agensi sebelumnya. Memang difasilitasi seperti apartemen, mobil, kayak gitu kan. Karena kan gini Mas Tukul, kita tuh kondominium juga ya? Kondominium. Iya, karena kan memang kita harus tampil perfect di depan klien kayak gitu. Makanya si agensi sendiri tuh kasih kita fasilitas seperti itu biar lebih kelihatan wow gitu kan. Cuma pas kesini-sininya tuh kayak ya aku tuh butuhnya kan di dunia entertainment memang muncul, bukan cuman money oriented yang tadi dibilang gitu kan. Akhirnya pas aku ketemu sama agensi Mbak Mercury ini jadinya mulai terarah lah gitu. Luar biasa. Terarah penggunanya kesampaian. Untuk Venus lagi nih. Sebentar ya Mbak Fian dan Mbak Surya. Kalau nyantai di sini dulu nggak apa-apa. Biar angle-nya beda. Ada berapa orang yang rela membayar sejumlah uang agar menjadi terkenal? Apakah dirimu juga melakukan cara tersebut di jalur panas? Monggo. Justru kalau di jalur panas nggak mengeluarkan uang, tapi kalau misalnya kita malah ya. Iya benar. Kalau misalnya di jalur panas, justru kita yang diminta dan kita yang dibayar kayak gitu kan. Tapi Bener kalau gak? Itu gak? Tahu lu nanya gua. Enggak, aku baca buku biografimu ada kayak gitu juga. Ketawamu kayak cucu nyanyi blorong malah. Balikan galeng kerupukku. Enggak gimana, Jadi gitu ya, malah dapetin duit ya. Iya, biasanya memang apa sih maksudnya jalur panas tuh biasanya harus melakukan apa gitu? Kan ada jalur-jalurnya. Kalau yang harus ke jalur panas, apa yang dilakuin biasanya? Dingin itu apa nyemplung di sungai, panas itu apa? Masuk dapur apa gimana? ya kalau yang disebut dengan jalur panas biasanya sih bos-bos itu ya minta di kayak gimana Mbak kayak Kok misalnya nanya ke mbaknya? Kamu yang melakukan nanya mbaknya. kan aku udah bilang kalau dulu iya gitu kan cuma kalau dulu tuh yang aku kerjain lebih ke kayak LC mungkin ya gitu Di karaoke gitu ya? Tapi kalau misalnya di tempat Mbak Mercury sini memang lebih mengarahnya ke pembelajaran aja. Bagus. Jadi udah nggak ada kayak gitu. Luar. Balik ke
Untuk Sisi dan Mbak Vian, apakah juga rela membayar jumlah uang demi popularitas di Monggon? Kalau aku sih nggak rela ya. Iya. Kita itu membayar popularitas dengan karena kita membayar popularitas dengan uang berarti hanya sementara sifatnya. Iya. Bukannya bisa lebih berjangka panjang karena yang instan itu nggak mungkin bisa lebih baik daripada yang kita punya ini. Nanti jadi artis prestasi. kembang api lah ya. Apa itu kembang api, Mas? Begitu terang, tetapi itu gelap lagi. Jadi mak biar mendingan yang natural yang bisa selamanya. Ya. Mbak Dian, enggak. Kalau saya juga nggak rela Mas, karena saya yakin kalau orang itu punya kualitas bagus kayak Mas Tukul itu kan pasti akan Amin. selalu bersinar. Seperti itu. Jadi malu-malu. Makasih. Loh, ini beliau orang wawasan intelektual, dia membacanya dengan akademis dia ngerti dia. Sudah Mas Tukul. Kasih tepuk tangan. Kembali ke untuk Merkurius ini. Memang seperti apa sih cara yang digunakan untuk para lelaki hidung zebra yang meminta model dirimu miliki dengan alasan pekerjaan atau malah langsung tungjepoin untuk menemani? Artinya ya Nah, bisa itu dari dia. nakal dari mata. Maaf, ini kamera Jimmy Jeep girang banget nih. Girang banget. Siapa? Lama libur dia. Nyendernya dari atas. Iya. Oh gitu ya, nakal dari bermacam. Bukan berarti harus nakal yang Iya. gimana dari pos mata kita yang bisa nakal ke kamera terus Mata body nakal? kita nakal tapi kalau tindakan nakal jangan Enggak. sampai. Oh enggak. Ini kan membicarakan. Kayak nakal kayak gaya Dumang itu loh. Jadi beda mulutnya jadi beda. Tadi Nggak kayak gitu kali Mas, coba mungkin dicontohin sama Sisi Tapi kalau dia diem aja mata yang udah bermain. gitu, boleh Mas. diperagain sedikit nggak? Seperti apa yang dianggapnya kayak seperti nakal juga. Ini kameranya. Oh gitu. You. Kayak mata ngajak gitu ya. ngajak apa dulu nih? Ngajak main berantem? Ngajak syuting bareng gitu. Pemirsa, bintang tamu saya yang kedua juga seorang wanita cantik dan model yang sangat luar biasa. Mahasiswi dan usianya yang masih muda juga menjabat sebagai seorang ketua RW. Siapa dia? Tapi sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, nama Octavian Tari belakangan ini menjadi perbincangan di dunia maya karena kisah inspiratifnya. Bagaimana tidak, di usia 23 tahun, mahasiswi Fakultas Psikologi ini telah menjabat sebagai Ketua RW 13 Tegal Panggung Danurajen, Yogyakarta. Vian, sapaan akrabnya ternyata pernah menjadi model di sebuah majalah remaja. Vian terpilih menjadi Ketua RW 13 setelah mengalahkan 3 saingannya dalam pemilihan Maret lalu. Ingin tahu kisah lengkap Ketua RW cantik ini? Saksikan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Ini penontonnya yang di studio maupun di rumah beruntung sekali karena bintang tamu sangat luar biasa. Jadi mimimu semalam tidur itu jadi kenyataan. Langsung aja kita sambut Octavian Tari. Kamu berdoa kamu kena batuk apa gimana? Ya orang lagi duduk ya ha hu hu. Ntar kamu keluar asbak lah.
Mbok lihat tontonan dinikmati aja. Jangan usil soal mengejas saya ini soal laki-laki apakah. Balik kalau juga ada model di sana satu, subhanallah. Yang satu model tahun 1, yang satu model tahun 2. Yang model tahun 1 sebelah sana, yang tahun 2015 yang sebelah kiri. Itu bapaknya Mas Anto, Mas. Oh, bukan yang ini. Itu mamanya Mbak Fia. Namanya ya. Bapaknya Mas Anto itu juga model juga ya. Model apa? Model apa? Hah? Model apa? Ya model kayak peragawan. Selamat malam Fian, selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya Ibu RW ini? Selamat malam Mas Tukul, Ya. kabarnya alhamdulillah sehat. Iya. Kelihatan Jawani banget ya. Indonesia banget tuh kayak gini-gini. Agak eksotis tapi lebih ke agak konvensional tapi menawan gitu. Mesona. Untuk Fian. Bahasa Kok perempuan menawan gitu. Pesona maksudnya. Ay kurius nih ya. Apa benar di usia 23 tahun ini dirimu sudah menjabat sebagai ketua RW? Apa yang mendasari ingin menjadi ketua RW sampai akhirnya bisa terpilih dan mengalahkan kandidat lain yang sudah berpengalaman? Monggo. Ya dulu awalnya sih aku betul. Iya, alhamdulillah. Yang ditanya ketua RW, bukan ketua PIM. Apa itu, Pep? Persatuan Hidung Malu-Malu. RW-nya. Malah yang jawab hansipnya. Mas aku Hansip. Iya betul Mas Tukul, ini udah sekitar 3 minggu saya jadi ketua RW 13. Ini kemarin juga kebetulan dapat kabar kalau kampung saya kebanjiran Mas. Iya. Perlu tak sumbang apa gimana? Iya boleh nanti ya Mas Tukul Iya, ya. Iya jadi ini memang apa ya? Saya memang senang bergelut di kehidupan sosial gitu. Jadi saya ingin berbuat sesuatu untuk lingkungan sekitar saya dulu. Salah satunya ya mungkin caranya dengan menjadi ketua RW begitu. Luar biasa. Punya keinginan sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan besok jadi RT luar biasa. Tidak gini. Tidak ada istilah turun atau apapun itu ya. Yang penting tugas mereka adalah tugas yang sangat mulia. Harus kasih support dong. RT sama RW itu sebetulnya lebih sibuk RT-nya. Iya, betul. Malah enak, anak kesibukannya itu kan web sering ini bikin itu. Ada orang baru dipantau. Kan ada tulisan 1 kali 24 jam ya. Iya. Ada nama dikalikan lagi jam. Itu penting, ada lapor gitu kan. Kembali ke Mas, ya, silakan. Ini penasaran lagi nih Ya. kepada Ibu RW. Maaf nih. Ini pertama kali kan pasti mencetuskan pengen mencalonkan jadi ketua RW. Nah, respon dari warga atau respon bahkan dari keluarga itu seperti apa sih? Karena kan ini bisa dibilang sangat langka, Mas. Masih muda, wanita. Bukan membedakan genre ya, atau apapun itu, cuman masih muda, wanita, dan mencalonkan jadi ketua RW. Responnya seperti apa sih? Iya, sebenarnya itu malah warga yang menginginkan. Jadi kan karena saya jadi koordinator karnaval, panitia 17-an, jadi warga bilang, udah Mbak Fian, besok kalau pemilihan RW jadi RW saja, seperti itu. Iya, tapi awalnya saya juga menolak. Awalnya kok saya masih muda mau jadi RW, saya awalnya juga kayak gitu. Tapi karena kembali ke keinginan saya tadi, akhirnya saya majulah jadi calon. Terus sebagai RW nih, sukacitanya di mana? Iya. Sukanya di mana kan yang paling kayak pengalaman yang nggak enaknya di mana? Pengalaman nggak enaknya ya ini kemarin warganya kebanjiran, saya pas nggak bisa menemani mereka, tapi alhamdulillah warganya kompak, bisa langsung diatasi walaupun tanpa saya. Sukanya senang bisa berkumpul, bisa memajukan, bisa bareng-bareng bersama-sama untuk RW 13 ini mau dijadikan seperti apa. Wah. Karang Tarunanya ada juga Karang Taruna. Ada juga. Satu RW ada berapa RT? Ada 3 RT. Satu RT ada berapa warga itu? Banyak. Malah kayak bikin disertasi.
sensus. Lo kan semakin kecil itu semakin mudah untuk dipantau warganya. Iya. Umpama satu RT ada 10 warga. Kalau lebih dari 10 berarti yang bikin RT baru. Satu RW ada berapa RT, jadi bisa dipantaunya gampang. Kok 10 warga mas, satu RT kok 10 warga? Nah, ini hanya contoh aja. Contoh. Saya pernah baca di surat kabar atau newspaper ya. Suara pembaruan hati. Wow. Banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Is that true nih? Monggo. Jangan dijawab dulu karena pariwaranya banyak. Care and share seperti apa, inspiring seperti apa yang akan diberikan pada pemirsa di rumah maupun di studio. Kami mau menata terus. Karena masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab untuk Mbak Fian nih. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik banget ya. Jadi begitu aku ngomong gitu kamu yang wow. Jadi jangan ragu-ragu ya, kita ulangi lagi ya. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wow. Ya jangan berlebihan kayak gitu. Standar yang wow, jangan. Aromamu tuh. Ya memang saya terlalu berlebihan. Kalau nggak disuruh nggak ngerti, disuruh malah berlebihan. Jadi yang enak, yang lebih elegan itu, contohnya seperti ini. Coba. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wow. Jadi yang elegan, yang kamu tuh kayak orang berpendidikan itu loh. Yang kumlot, yang nilai kamu tuh 4,1 lah kalau gitu. Jadi banyak warga, loh belum loh. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplek karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wow. Iya mas, kemarin sempat baca di media kayak gitu. Kemarin udah disiapkan mas, tapi karena banjir karambanya jadi hilang. Kemarin mau dikasih karamba sebenarnya mas. Karamba itu apa itu? Iya, tempat ini ikan. Di sungai. Ramba. Oh yang untuk nampungi ikan banyak itu ya. Iya mas, tapi ya itu tadi. Enggak, itu cuman mungkin hanya bercandaan aja kayak gitu. Tapi karena kan enggak lah kalau sampai mau pindah. Saya aja juga Mau pengen. pindah mas ya? Ya itu tadi mas. Pengen bikin cover yang ada di daerah tempatnya. Kan karena di RW yang di tempati oleh Mbak Fian ini katanya warganya itu lebih kondusif. Gotong royong, toleransi bertetangganya itu sosialisasi sangat bagus sekali. Jadi aktif. Jadi tiap minggu untuk ibu-ibu PKK-nya itu mengerjakan selokan-selokan tiap hari Jumat. Seperti di Kelurahan Cipete itu, alhamdulillah tiap hari Jumat itu ibu-ibu pakai selokan. Terus tiap 2 minggu sekali bapak-bapak gotong royong. Alhamdulillah saya tuh kadang-kadang sibuk lepas gotong royong itu. Tapi kan ada perwakilan dari teman-teman saya, tapi aku juga menyuplai lah ya. Combro ya berpartisipasi lah. Ya harus gitu kan, namanya bertetangga kan harus sosialisasinya harus bagus, saling tolong menolong, bantu membantu. Karena tetangga adalah saudara terdekat ya mas. Betul lah. Jadi siapa lagi bukan tetangga. Kalau ada apa-apa nggak mungkin saudara jauh kamu yang kamu calling. Kalau hubungi tapi tetangga. Pernah ada kejadian apa yang mungkin pernah menegangkan atau di daerah RW? Enggak ada sama sekali? Iya, alhamdulillah belum. Ya itu tadi mas. Jangan belum, bisa enggak ada gitu aja. Jangan sampai lah. Iya, cuma banjir aja. Iya, banjir lah. Sekarang karena berapa bulan sekali kena banjir bisa? Enggak, ini enggak tahu karena beberapa hari kemarin tuh intens hujannya di Jogja tuh tinggi. Apalagi di daerah utara. Jadi itu kan banjirnya tuh banjir lahar Mas Tukul. Padahal sudah ditambah tanggulnya, tapi masuknya dari got airnya. Jadi masuknya airnya tuh dari got Mbak Vega. Jadi ya itu tadi. Oh dari Jogja loh ini? Jogja mas. Oh RW di Jogja? Iya. Daerah mana Jogjanya? Timur Malioboro dekat Sungai Code. Iya. Ini sepasar kembang ya kamu udah sana?
sampainya itu. Kembali ke Godean, Kulon Progo, Wates, Gunung Kidul tuh bupatinya Bu Badingah tuh sama saya juga Pak itu. Salam hormat Bu Badingah ya, luar biasa. Itu juga perempuan itu luar biasa. Untuk Sisi dan Vian. Ngomongin lika-liku dunia modeling nih ya. Sebagai seorang model, kalian pernah nggak sih ditawari untuk menjadi model panas? Wow. Mungkin sampingnya ada kompornya. Ya. Atau mungkin ada sampai yang, maaf ya ini ya, melecehkan. Monggo dari Sisi dulu. Kalau model panas sih belum pernah ya saya ditawari sampai saat ini. Cuman saya ngobrol sama yang kalau misalnya dia nawarin model panas, panas itu dalam arti apa? Seksi juga nggak harus buka-bukaan kan? Seksi dari bentuk tubuh, pose gitu. Tapi kalau untuk model panas saya enggak. Mungkin kita tanya yang berpengalaman. Vega gimana waktu itu? Yang dinamakan model panas itu seperti apa? Mungkin jangan gitu dong Mas. Jadi fotonya tuh waktu itu gerah-gerahan Mas. Jadi kita memang foto di pantai, kena panas, baru kita masuk ke ruangan buat foto. Nah gerah-gerah gitu baru difoto, jadi keringetan-keringetan gitu Mas. Gitu. Model panas yang lebih spesifiknya tuh yang seperti apa tuh? Maksudnya gini Mas, mungkin foto-foto. Kira ini yang pengalaman ya, gitu kan gue yang salah. Enggak Mas, kan suka baca. Mungkin foto-foto yang topless gitu kali ya, yang tanpa busana gitu-gitu kali Mbak. Oh kayak gitu. Kayak gitu atau mungkin yang cuma pakai kolor hijau satu gitu. Menggunakan pakaian dalam mungkin gitu kali Mbak. Pernah nggak? Kalau Sisi sih belum pernah. Karena dilarang juga kan sama orang tua kan. Aku juga bawa nama sarjana. Emang kalau foto pakai baju nggak pakai pakaian dalam? Mesti gimana? Pakaian dalam sih pakai. Oh pakai kan? Maksudnya nggak hanya pakai. Kalau enggak ya semeriwing toh Kak gimana? Ini anak-anak pertanyaannya nih. Pertanyaannya gitu. Kalau Mbak Fian? Kalau Mbak Fian. Dulu pernah Mas, karena kan memang apa ya di Facebook kan ya itu suka di message, tapi kan saya bisa menyaring gitu loh. Kalau memang nggak penting ya nggak diladenin kayak gitu aja. Saya lebih bisa melihatlah mana yang ada untungnya atau ada bagusnya lah buat kedepannya. Kalau yang enggak ya saya tinggal kayak gitu. Untung nggak nawarin saya ya. Kalau nawarin saya gua jambanin banget. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada 2 orang wanita dari dunia modeling yang pernah mencicipi fenomena jalur panas. Ini yang ditunggu-tunggu oleh mas-mas yang di sana. Dan untuk laki-laki juga yang di sini. Apa itu jalur panas? Langsung aja kita tanyakan kepada dan kita sambut saja langsung Markurius dan Veno. Kenapa Mbak? Biar pikirannya kemana-mana. Biar anteng pikirannya. Sudah nggak sabar kayaknya. Ini Pram tuh cengar-cengir. Suka ngobrol sendiri lagi. Lu ketawa jangan ngeledek lu. Hehe. Lu inget lu aja sering tidur aja kan. Nih kayak Kang Iwan ini. Ini dulu waktu settingnya kayak gini dia di belakang. Sering tidur makanya taruh di depan dia nggak bisa tidur. Orang kan jaga perkusi kan harusnya kalau ada irama apa diisi yang kosong. Ini tato kok nggak ada suara, tato udah tidur gitu. Setelah tak selidiki dia nggak kena diabetes. Ternyata diurutin psikologinya, oh kena tanggal tua. Balik kalek. Selamat malam untuk
Merkurius dan Venus gimana kabarnya? Selamat malam Mas Tukul. Alhamdulillah kabar baik. Yang mana kabar baik juga. Terima kasih sudah hadir di acara yang sangat luar biasa, acara yang menghibur dan ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Amin. Dari dunia nyata maupun gaib. Baru mau diomongin. Ya? Baru mau diomongin. Oh iya. Luar biasa sekali, Mbak. Merkurius dulu. Yang mana Merkurius? Yang Mbak Merkurius. Untuk Pluto sebentar ya. Harus dijelasin dong, Pluto planet apa Pluto yang kuku? Ya terserah kamu, yang di hatimu yang paling suka yang mana? Yang kuku kan ada di sana. Biasanya dulu kalau nggak ada Paris Hilton, sana yang lebih dominan sekarang. Tapi begitu ada yang unik lagi, sana kalah, dia tenggelam. Udah wajar lah, di mana-mana kan pasti suami ngalah sama istrinya. Dulu kan mukanya dicemong-cemong. Sekarang begitu ada yang datang cemong lagi, wah. Ini sejak lahir memang mukanya cemong-cemong. Balik kalah. Tapi desainernya luar biasa. Siapa, Mas? Lihat wardrobe-nya siapa tuh ini? Ini bareng sama ini ya, Beyonce sama Rihanna sama Shakira. Iya, ini Victoria Beckham aja belanjanya sama dia. Belanja sate kambing gitu. Balik galak. Good evening my lady Sisi Salsa. Apa? Salsa Bilan. How are you today? Sibuk foto terus, kapan AA diajak foto bareng? Soalnya kapan mau diajak Sisi foto bareng? Kalau AA UU-nya sibuk sih ya. Ya ngurusi ini apa namanya? Congcoran-congcoran. Enggak, sibuk terus foto. Apa aja nih sekarang? Sekarang aku emang lagi sibuk foto, tapi untuk bulan ini lagi syuting layar lebar perdana. Biasanya ngambil sesinya tuh angle-angle-nya di mana? Pantai atau di ruangan khusus atau kuburan? Titi, oh salah ya. Bercanda-bercanda. Rumahnya teman-teman saya ini. Biasanya itu pantai ya, sama. Di pantai. Berarti kalau di pantai biasanya kostumnya kayak apa? Baik. Ya pakai selai benang tau ya. Oh enggak dong, mestinya enggak. Seksi Enggak tapi pakai enggak baju gitu. enggak harus buka-bukaan. Pakai bikini tapi dia. Bikini tapi Luar biasa sekali ya di pinggir pantai dengan pakaian yang itu kalau saya fotografernya nih kayak Pak kurang gini. Ininya kurang sini. Ini kurang. Kakinya coba kakinya. Maaf, itu kalau modelnya Mbak Salsa Bila. Iya. Kalau modelnya yang di Ini luar biasa, belum diambil udah flicker mukanya. Kameranya ngeblur dengan sendirinya. Harus bakar kemenyan dulu. Baru nanti kelihatan. Tapi begitu jadi jebret. cantik ya. Bentuknya kayak kayu bakar. Balik kalah. Tapi ini pengusaha loh ini. Ini kalau naik motor aja tikungan 180 loh. Wow. Naik motor sendiri loh. Pernah ada yang begal kemarin. Lari orangnya. Kegigit sedikit. Kapok. Yang begal dia ini bawa motor sendiri loh di sini loh. Bawa motor sendiri di sini dia. Saya cerita sama saya Mas Tukul kemarin ada yang begal saya. Lari orangnya Mas. Enggak kesel. Yang satu ditemukan melepuh. Bisa nyala orang. Penonton. Sebetulnya ada kejadian ini nggak mau diceritain ya. Apa Fer? Nggak apa-apa ceritain. Pengalaman dia juga sama. Dia 3 hari yang lalu dibegal. Dan lo tahu kenapa? Begalnya lari. Kenapa? Kata begalnya, dia bawa senjata tajam. Ini gigi bukan senjata tajam. Balik kalah. Pepi bisa banget Mas. Ya. Foto ikutan ngomong. Ya. Lihatnya dari sini biar kelihatan. Iya.
Ini memang dalu kehadiran dia kayaknya feeling terus nih. Kamu sering SMS-an terus sama dia tak lihat? Ya, namanya jodoh ya gimana ya? Kita mah tetap usaha. Ya sayang ya. Tapi kuliahnya ngambil S3 loh. Itu gerobaknya taruh di depannya. Balik langsung saja nih. Dirimu ini kan sarjana hukum nih. Iya. Lalu kenapa malah memilih terjun ke dunia modeling nih, monggo nih? Iya, awalnya sih cuman iseng aja karena nemenin teman buat syuting iklan. Terus nggak sengaja ada yang nawarin sih kamu kayaknya di kamera boleh di angle fotonya bagus. Dari situlah aku mulai ada seksi pemotretan. Luar biasa. Kamera fish. Ini juga kamera fish ya kamu ya. Fishnya mirip kamera ya. Balik Jadi gimana dengan pengalaman tak terlupakan saat sesi foto menggunakan mobil pemadam kebakaran? Ada cerita apa sih emangnya? Apakah tiba-tiba kebakar atau yang kebakar yang lainnya ini? Iya, ceritanya tuh lagi. Muka lu ampun banget. Kan bisa orang mengambil sesi foto terus kebakar hatinya kan? Bukan hatinya yang kebakar. Jadi aku lagi foto di satu majalah populer. Terus temanya tuh di pemadam kebakaran. Terus nggak sengaja lagi foto kan temanya mobil pemadam. Terus tiba-tiba ditelepon di kantor ternyata ada kebakaran gitu. Jadi semua mobil tuh keluar. Mau nggak mau kita nunggu sampai api padam dan harus lanjut ke pemotretan. Ya itu yang mobil sedotanmu tuh nggak kamu turunin gitu. Mobil sedotan apa, Mas? Balik dirimu sendiri risih nggak sih dengan predikat model seksi? Apa pernah ada pria bibir belang itu yang atau pria berhidung zebra itu yang mengganggu kan lorek-lorek gitu? Kalau mengganggu sih pasti banyak ya, cuman tergantung dari diri kitanya karena aku juga dibekali dari anak hukum juga bisa ngomong ke tata krama mereka dengan sopan, jadi mereka lebih bisa menghargai saya. Luar biasa. Tata krama, tata bahasa, tata hati, dan tata boganya itu harus penting. Pengen jadi masak. Jadi penting. Satu lagi. Alah. Tatakan niler. Kembali ke lab. Mas. Silakan. Mbak. Kan Mbak bisa dibilang maaf ya, model bisa dibilang model seksi ya. Pernah nggak ada satu fans, pasti ada fans kan, pasti kan. Pernah nggak satu fans melakukan hal yang sangat unik itu untuk menyatakan bahwa dia sangat ngefans sama Mbak gitu? Apakah dengan ya sesuatu yang unik itu, boleh cerita nggak? Fans ada sih ya, tapi fans ada satu pernah aku ngalamin sih, dia bilang gini. Ketemu cewek cantik aja, ekornya tuh gerak-gerak. Ini ceritanya apa dia? Gimana Mbak? Dia jadi aku lagi sesi pemotretan hunting foto gitu kan, terus dia bilang gini, aku ngefans tapi dia gemes lihat aku bilang laki atau perempuan? Kebetulan laki-laki yang gemes. Terus aku bilang apa yang harus digemesin, aku bilang soalnya dia penasaran katanya pasti palsu ya katanya. Aku bilang ya apanya? Tadi aku baru aja mau ngomong yang itu. Udah diduluin makanya aku kan nggak pernah ngeliat dari tadi. Apa nggak pernah ngeliat? Orang mau ngomong eyes to eyes ya mata turun dikit. Tapi kan kemana-mana. Turun dikit terus. Jadi nanya asli apa palsu nggak gitu? Terus aku bilang kamu kebanyakan ngeliat yang nggak asli ya, makanya sekarang kamu bisa nuduh saya yang nggak asli. Akhirnya kamu tunjukin ini asli. Enggak ditunjukin. Beda. Pengalaman sendiri diomongin ke orang lain. Pengalaman sendiri gitu kalau aku itu asli gitu. Emang ditunjukin harus gimana? Kan lewat ucapan. Kembali karena kamu ngapain sih Dot dari tadi? Dodi, kayak demen aja lah. Lu mau operasi? Tuh sana ada operasi KTP sana.
Sebagai seorang model seksi, pernah nggak ada yang meminta dirimu berpose agak sedikit nakal? Mungkin kaki ada di sana, terus kepala ada di situ. Terus mesti ditekenin maksud nakal tuh apa nih? Apakah sering bolos sekolah atau apa nih? Ya nakal yang agak sedikit gimana gitu. Maksudnya menggoda, Pep. Menggoda. Oke. Nakal sih banyak. Enggak sih, rata-rata mereka memang kita ngobrol dulu gitu. Terus apa sih yang dia mau pakai, kadang klien aku gitu kayak para bos-bos itu perlu untuk Mbak tolong dong ada model nggak yang untuk kita pakai, memang dia untuk nemenin, untuk nggolin suatu lobiannya mereka gitu. Jadi kadang aku butuhnya karakternya seperti ini yang smart juga, tapi nggak semua asal bisa untuk happy-happynya, tapi dicari smartnya juga gitu kan, karena untuk bantu dia untuk ngegolin lobiannya gitu. Jadi tender-tender semuanya yang itu melalui model tersebut, ya sebagai mediator, sebagai mediasi juga, sebagai ya teman setelah tender lah kayak gitu. Nggak lebih dari itu ya. Teman setelah tender. Teman setelah tender. Teman Setelah tender. Teman setelah tender. setelah Tuh biasanya ngapain, Mbak? setelah tender. Ya setelah tender Apa yang ngurus ya? surat-surat lah, tanda tangan, terima duit gitu, terima transferan. Gitu. Makan bareng ya. Iya. Kembali karena tanganmu kok tangan di sini lama-lama kok pindah. Mulai nakal, sembuh kamu. Tanyain nama situ Gintung kamu deh. Aduh. Itu Mbak Venus ini. Tahu banget sih maksudnya. Apa? Loh dia cerita sendiri ya. Ketika menjalani model di jalur panas, konsekuensinya apa saja sampai akhirnya dirimu pikir-pikir lagi untuk di jalur panas? Monggo. Ya banyak banget konsekuensinya untuk di jalur panas dan tidak menguntungkan, walaupun terlihat menguntungkan di depan mata. Apa itu maksudnya? Kayak misalnya om-om itu yang udah punya istrinya bisa nelfon kita, akhirnya meneror kita kayak gitu kan. Jadinya kan itu lebih membuat hidup kita jadi nggak tenang ya gitu kan. Ya sekarang sih alhamdulillah aku juga udah ketemu sama teman-teman yang baru dan sudah insaf lah ya. Iya, udah ninggalin lah gitu kan. Udah lebih tenang lah hidupnya kayak gitu kan. Luar biasa. Kenyamanan hati. Iya. Punya duit kalau nggak nyaman ya nggak enak ya. Jadi hati kayak terjajah gitu. Nggak merdeka. Padahal Indonesia udah merdeka ya Mas ya. Gimana? Padahal Indonesia udah merdeka. Loh iya, merdeka. Kamu harus menikmati kemerdekaan ini dengan berprestasi, beraktivitas dengan baik, berpikir positif. Nanti akan datang yang lain. Untuk Mbak Sisi dan Mbak Dian. Pram, kamu kata kaku. Kayak ayam mau bertelur aja. Maksudnya apa coba tanya? Cekak. Enggak, harus merdeka. Ya harus merdeka kan Mas. Ya harus menikmati kan, jangan terjajah, harus merdeka. Mas Tukul juga udah merdeka ya. Oh iya harus. Ya hidup nggak merdeka ngapain? Loh Sisi dan Dian. Anggota Mas Tukul. Alah pakai nanya lagi kan sudah selesai. Konteksnya pembicaraan kita kan sudah. Belakangnya masih ada embel-embel lagi. Kayak mengarah saya diajak ke hal yang tidak baik. Nggak bersyukur kamu namanya. Menurut kalian apakah dunia model itu selalu dituntut untuk tampil glamor dan membuat beberapa orang rela melakukan apapun untuk mendapatkan ketenaran? Monggo. Dituntut untuk tampil glamor itu tidak harus glamor ya. Itu kembali ke orangnya masing-masing. Kalau mereka terbuai, mungkin mereka bisa akan melakukan hal-hal yang adegan yang kata-kata panas tadi. Tapi kalau orangnya santai dan dibekalin sama pendidikan agama dan etika dari orang tuanya, itu nggak mungkin bisa. Subhanallah. Basic dasar itu tadi agama itu bisa ngontrol supaya ini jangan. Betul. Sebagai remnya. Rem. Memang rem itu nggak kelihatan tapi justru itu menolong ban yang terus bergoyang terus akhirnya jadi tipis. Kalau nggak ada rem
Itu ban bisa tipis dengan sendirinya. Rem itu harganya 30 tapi manfaatnya. Dan dia nggak menonjolkan diri sebagai rem, dia selalu di belakang tersembunyi luar biasa. Kalau Mbak Fian kok ngeliatnya sama saya kok gimana gitu ya? Jadi leger banget tuh Tarjo. Lihat biasa aja. Mana? Itu kayak ke model foto saja, bukan ke catwalk. Kutilang darat, kurus, tinggi langsing dada rata. Itu cowok. Balik karat. Untuk Markuris lagi nih, udah deh. Merkurius. Di agensi yang dirimu punya katanya ada 2 jalur nih. Yaitu jalur dingin dan jalur panas. Ini kayak tempat warung ada teh panas, teh dingin. Terus habis itu teh celok lah. Habis teh celok teh tubruk. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas. Why? Fenomena apa yang sebenarnya terjadi nih, monggo nih? Jalur panas. Ya. Jalur apa nih? Ya nggak pakai payung kali dia. Tapi tinggal ditamin AC Mas Tukul. Ya? Tinggal dipakai AC biar nggak panas. Gimana monggo nih? Tadi apa ya? Tadi jalur panas. Lu malah nggak dengerin. Nggak di agensinya Mbak. Di agensinya Mbak, ini kan punya katanya ada 2 jalur, yaitu jalur dingin dan jalur panas. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas nih. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Monggo. Ya, sebenarnya sih nggak jalur panas, cuman mungkin karena ada permintaan, ada yang memang mungkin mereka ya beberapa yang memang model memang motivasinya adalah money oriented gitu. Ada yang seperti itu, Money ada oriented, Mas. Apa tuh artinya? Uang segalanya gitu. Ada yang seperti itu dan kemudian bicara, kita ngobrol apa segala macam. Kalau seandainya ada permintaan yang seperti ini kadang sebenarnya sebagai agensi sih kita pengennya sih jalurnya jalur yang benar gitu. Cuman kadang ada yang beberapa memang model yang minta justru malah request untuk side job gitu lah Mas. Jorok banget nih. Malah dia yang minta. Ini pernah jadi nggak agennya Mbak, modelnya Mbak? Sembarangan aja. Tidak. Hah? Ya awalnya sih coba-coba. Pernah daftar Mbak Megan tapi nggak lulus jadi ya? selamanya. Nggak lulus Mas Tukul waktu daftar, nggak lulus. Nggak lulus, Mas. Nggak lulus. Kenapa? Apanya permintaan atau Justru malah nggak ada yang minta. Kalau dari Venus ini, Venus dari tadi mandang ke saya kayaknya gimana gitu. Soalnya inget mantannya dulu, mantannya tukang kebunnya itu. Apa benar dirimu ini sempat memilih jalur panas? Fasilitas apa ya saja yang memang dirimu dapatkan dari jalur panas? Ada privilege-nya. Iya dulu pernah sempat di agensi sebelumnya. Memang difasilitasi seperti apartemen, mobil, kayak gitu kan. Karena kan gini Mas Tukul, kita tuh kondominium juga ya? Kondominium. Iya, karena kan memang kita harus tampil perfect di depan klien kayak gitu. Makanya si agensi sendiri tuh kasih kita fasilitas seperti itu biar lebih kelihatan wow gitu kan. Cuma pas kesini-sininya tuh kayak ya aku tuh butuhnya kan di dunia entertainment memang muncul, bukan cuman money oriented yang tadi dibilang gitu kan. Akhirnya pas aku ketemu sama agensi Mbak Mercury ini jadinya mulai terarah lah gitu. Luar biasa. Terarah penggunanya kesampaian. Untuk Venus lagi nih. Sebentar ya Mbak Fian dan Mbak Surya. Kalau nyantai di sini dulu nggak apa-apa. Biar angle-nya beda. Ada berapa orang yang rela membayar sejumlah uang agar menjadi terkenal? Apakah dirimu juga melakukan cara tersebut di jalur panas? Monggo.
Justru kalau di jalur panas nggak mengeluarkan uang, tapi kalau misalnya